Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait dengan akuntansi kas. Yang akan dibahas adalah kas secara umum, kemudian petty cash dan bank rekonsiliasi. Di pertemuan kali ini yang fokus dibahas adalah apa itu kas secara umum dan juga petty cash-nya. Pertama, sebelum kita masuk ke materi petty cash-nya sendiri, kita perlu ketahui apa itu kas. Yang pertama adalah aset yang paling liquid, artinya dia mudah sekali cair gitu ya, ditransaksikan. Dan yang kedua, dia kas ini sebagai standar alat tukar. Jadi setiap kali melakukan transaksi, biasanya kas itu digunakan sebagai media untuk menukar atau membeli barang. Kemudian juga kas itu menjadi dasar untuk mengukur dan membukukan semua pos-pos lain. Nah, kita pahami dalam akuntansi itu ada kelompok akun, kemudian masing-masing kelompok akun itu ada rincian pos-posnya sendiri, dan kas itu adalah dasar dalam mengukur semua pos-pos yang lain, misalnya dalam rupiah, dalam dolar, dalam euro, yen, dan mata uang yang lain. Dan kas itu sendiri dikelompokkan sebagai aset lancar. Misalnya contoh yang akan termasuk dalam kas itu uang koin, uang kertas, kemudian sebagai ketersediaan dana deposit di bank, kemudian sebagai money orders, cek terjamin, uang di kasir, cek pribadi, bank draft, dan rekening tabungan. Berikutnya juga yang perlu diketahui dari kas itu adalah bahwa kas ini termasuk dalam aset keuangan. Kita kenal sebagai financial assets ya, atau sebagai instrumen keuangan. Apa yang disebut dengan instrumen keuangan? Instrumen keuangan itu adalah setiap kontrak yang meningkatkan aset keuangan di satu entitas dan kewajiban keuangan atau bunga modal kepada entitas yang lain. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara satu entitas dengan yang lain terkait dengan aset keuangan ini. Yang satu dengan kontrak itu meningkatkan asetnya, bisa jadi sebagai piutang ya. Kemudian yang satu meningkatkan kewajibannya. Ya. Dan di sini ditunjukkan juga yang termasuk dalam financial asset, ya, aset keuangan, baik itu cash, loan and receivables, investment in debt securities, investment in equity securities. Adapun yang termasuk non-financial asset atau aset-aset bukan keuangan, yaitu inventory, prepaid expense, property, plant and equipment, dan intangible assets. Berikutnya, ini contoh dari bentuk-bentuk instrumen keuangan. Ya, mulai dari yang sebagai aset keuangan, ya bisa dilihat di sini apa saja. Kemudian sebagai liabilitas keuangan, kemudian instrumen ekuitas, ya, instrumen derivatif turunan-turunannya, kemudian ada juga instrumen lindung nilai. Nah, ini sebagai wawasan ya kita terkait dengan kas itu sendiri, apa saja yang berhubungan dengannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pengendalian kas terlebih dahulu ya, atau internal control. Sebagaimana kita pahami, karena kas itu sangat liquid, mudah diselewengkan, mudah dimanipulasi, terdapat kebocoran, maka pengendalian ini menjadi penting. Bagaimana bentuk pengendaliannya? Yang pertama, dilakukan pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Kalau fungsi-fungsi ini di satu orang, maka
mudah sekali kas itu diselewengkan ya, terdapat kebocoran kas. Dengan adanya pemisahan, maka ini diminimalisir ya, karena seseorang akan saling mengecek dengan yang lainnya ketika terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan kas atau pencatatan kasnya. Yang kedua, dengan penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau barang berharga, atau juga bisa di ruang tertutup dengan akses terbatas, sehingga tidak semua orang bebas untuk mengakses kas ya. Yang ketiga, dilakukan rekening yang berbeda untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Jadi kita menggunakan pihak ketiga, dalam ini bank ya, karena bank itu sendiri akan selalu memberikan laporan setiap kali ada mutasi dari uang. Kemudian yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank juga untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Jadi bisa dilakukan setiap kali penerimaan kas pada hari itu, sore harinya dihitung, kemudian besok paginya langsung disetorkan ke bank. Keenam, penggunaan kas kecil. Nah, ini yang akan kita bahas secara lebih detail pada pertemuan kali ini. Di sini penggunaan kas kecil adalah untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Ya, salah satu sistemnya dengan menggunakan sistem impres. Seperti apa nanti kita akan bahas lebih mendalam. Yang ketujuh, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Karena di sebelumnya dalam pengendalian kas ini kita dianjurkan untuk menggunakan bank, bisa jadi terjadi perbedaan pencatatan saldo baik yang dilaporkan oleh bank dengan pencatatan yang ada di perusahaan. Maka untuk solusinya kita lakukan rekonsiliasi. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ataupun secara khusus pengendalian kas ini kita pisahkan. Untuk yang penerimaan kas ataupun penjualan tunai, secara khusus kita bisa menggunakannya, pertama mengunci sales register, yang kedua kunci register disimpan oleh satu orang supervisor misalnya yang mencocokkan antara uang tunai di laci dengan catatan. Yang ketiga, orang yang menyimpan kunci harus menghitung kas dengan kasir perusahaan, jadi ada 2 orang, tidak sendirian. Yang keempat, semua penerimaan kas hendaknya disetorkan ke bank, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kelima, penerimaan kas didukung bukti yang sah, jadi jangan hanya terima tanpa ada bukti. Kemudian penerimaan kas dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Yang terakhir, adanya pemisahan fungsi, baik itu dari fungsi penyimpanan, otorisasi, dan juga pencatatan. Sedangkan untuk pengeluaran kasnya sendiri secara khusus bisa yang menggunakan cek, karena kita tadi menggunakan bank ya. Yang kedua, penggunaan kas kecil. Kemudian yang ketiga, cek ditulis berdasarkan dokumen yang melengkapi. Keempat, pemisahan fungsi pada penanganan cek, membuat laporan kas harian. Kemudian diadakan pemeriksaan internal. Yang berikutnya, tidak menandatangani cek dalam keadaan kosong. Kemudian pengeluaran dicatat berdasarkan tanggal transaksi, dan terakhir semua pengeluaran harus dilampiri bukti yang sah. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama dari pertemuan kali ini, yaitu kas kecil. Kenapa sih ada penggunaan kas kecil? Ya. Kita ketahui kalau perusahaan menyimpan kasnya secara umum di bank, maka ketika akan melakukan pembayaran atau pengeluaran, perusahaan harus mengeluarkan cek. Tentu saja untuk pengeluaran-pengeluaran harian yang operasional yang jumlahnya kecil, kita atau perusahaan tidak mungkin setiap kali bayar menggunakan cek. Itu sangat merepotkan dan lagi tidak biasa ya, hanya untuk bayar parkir aja ngeluarin cek gitu kan, beli bensin atau beli konsumsi untuk rapat itu menggunakan cek. Nah, oleh karena itu sebagai solusinya, perusahaan yang kasnya
sebagian besar disimpan di bank, maka dia akan membuat mekanisme dengan kas kecil, ya. Nah, kas kecil ini ada dua sistem yang biasanya dikenal, yaitu impress fund dan juga fluctuating system. Apa itu impress fund? Adalah mekanisme kas kecil di mana saldo dana dipertahankan tetap. Ya. Kemudian kalau fluctuating system, dalam sistem ini dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi, berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini perbedaan utamanya. Makanya sesuai dengan namanya, impress fund itu saldonya dipertahankan tetap. Ini dalam sisi pencatatannya, ya. Kalau dari sisi aktivitasnya sih sama, ya. Ketika membayar pengeluaran yang kecil-kecil, baik itu untuk konsumsi rapat, beli bensin, bayar parkir, ya, itu sama kegiatan aktualnya. Cuman yang membedakan adalah dari sistem pencatatannya saja. Seperti apa? Ya, kita lihat ya lebih rinci. Sekarang kita bahas dulu metode impress atau impress fund system. Jadi metode impress ini adalah dana yang dibentuk jumlahnya relatif tetap dalam kurun waktu tertentu. Syaratnya adalah pengeluaran dana kas kecil tidak mengakibatkan perkiraan kas kecil di kredit. Artinya nanti pada saat penjurnalan, ketika uang kas yang dari dana kas kecil itu dibayarkan, tidak di jurnal kas kecil di kredit. Begitupun ketika pengisian kembali dana kas kecil tidak mengakibatkan perkiraan kas kecil di debit. Jadi pada saat penjurnalan dana kas kecilnya bertambah, itu tidak kita catat ya kas kecil di debit. Dan pengisian kembali dana kas kecil ini akan dilakukan sebesar jumlah pengeluarannya. Jadi sesuai dengan berapa uang yang keluar sehingga saldo dana kas kecil itu tetap nilainya dari waktu ke waktu. Begitu. Nah, misal contoh, di sini ada dana kas kecil disediakan atau dibentuk sebesar $200 pada 1 Februari 2010. Kemudian pada 19 Februari 2010 perusahaan membayar atau mengisi kembali biaya-biaya kas kecil tersebut. Ya, ingat, di sini adalah pembentukannya, di sini adalah pengisian. Artinya antara tanggal 1 dengan 19 itu ada transaksi-transaksi pengeluaran. Nah, di sini simpan voucher atau bukti-bukti pembayarannya ya. Di antaranya tanggal 3 Februari misalnya dikeluarkan biaya kantor pos sebesar $27,5. Tanggal 8 Februari dikeluarkan biaya perlengkapan kantor $50,8. Tanggal 12 Februari dikeluarkan biaya transportasi $73,4 dan tanggal 15 dikeluarkan biaya lain-lain sebesar 15,9. Kita lihat dana yang dibentuk 200, kemudian pengeluarannya kecil-kecil ya. Tidak ada yang melebihi dari nilai 200 ini sehingga nanti saldo ketika dikeluarkan itu tidak mengakibatkan dana kas kecilnya di kredit. Nah, semua ini kita coba catat ya dalam jurnal. Yang pertama, tanggal 1 Februari ini jurnal pembentukan dana kas kecil, petty cash pada cash sebesar 200. Kemudian sepanjang tanggal 3 sampai 15 dilakukan terjadinya transaksi pengeluaran itu kita tidak catat untuk metode impress. Kita akan jurnal lagi yaitu pada tanggal 19, yaitu pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Di sini mulai dari yang tanggal 3 nih ya, postage expense, office supply expense, transportation expense, miscellaneous expense. Totalnya ada 167,6 ya kas yang dikeluarkan oleh pusat untuk mengisi kembali kas kecil. Ya. Di sini kita lihat petty cash tidak di jurnal sehingga dananya tetap. Ya. Yang kita jurnal dari beban-beban yang dikeluarkan itu adalah kas besarnya di sini. Ya, sehingga diisi kembali istilahnya. Nah, jadi pada metode impress fund ini
tanggal 3, 8, 12, 15 itu tidak dilakukan pencatatan jurnal. Jadi pencatatan jurnal itu dilakukan pada saat pembentukan dan juga pengisian kembali tanggal 19. Nah sekarang gimana kalau kasusnya semua biaya ini pada tanggal 19 Februari tidak ada penggantian. Sampai akhir bulan Februari itu biasa kita melakukan laporan bulanan ya. Maka harus ada penyesuaian pada saldo kas kecil di akhir bulan. Untuk apa? Kebutuhan melaporkan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Tanggal 28 Februari, biaya-biaya yang tadinya belum di jurnal ya diakui, tapi kreditnya petty cash. Kalau yang tadi kan pada cash. Kenapa pada petty cash? Ini adalah untuk jurnal penyesuaian menunjukkan nanti di laporan itu saldo petty cash-nya jadi tinggal berapa. Gitu ya. Nah, kalau laporan sudah dibuat, maka tanggal 1 Maret bulan berikutnya jurnal penyesuaian ini kita balik ya. Agar saldo petty cash ini kembali pada nilai 200. Ya, jadi yang tadinya sudah dikurang di jurnal penyesuaian kita kembalikan di awal bulan berikutnya sehingga saldo petty cash-nya kembali impres, dananya tetap. Dan biaya-biaya ini juga dikreditkan seperti itu ya. Jadi seakan-akan belum ada keluar biaya lagi. Nah, karena tadi memang di jurnalnya di akhir bulan ini harus kita akui biaya-biaya ini ya sebagai muncul nanti di laporan. Tapi pada bulan berikutnya ini dihilangkan kembali karena metodenya IFRS Fund. Kapan akan diakui lagi? Ketika ada pengisian kembali, misalnya tanggal 2 Maretnya, 3 Maretnya, maka jurnalnya kembali seperti yang tadi, biaya-biaya pada cash. Nah, itu tadi metode impress fund. Sekarang metode fluktuasi seperti apa? Ya. Fluctuation system itu dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Kalau tadi saldo kasnya tetap gitu ya, kalau sekarang akan berubah-ubah saldo petty cash-nya. Syaratnya, pengeluaran dana kas kecil mengakibatkan rekening kas kecilnya dikredit ya. Ini yang akan dilakukan. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil mengakibatkan rekening kas kecil di debit. Jadi diisi lagi. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil tidak berdasarkan jumlah pengeluaran kas kecil. Ya, maksudnya dia akan diisi sesuai dengan kebutuhan dari penetapan dan perusahaan. Ya, mau diisi kas kecilnya ditambah atau enggak, tapi tidak berdasarkan jumlah pengeluaran. Kalau jumlah pengeluaran ini sudah dicatat di awal di sini ya. Contoh dari data yang sama dengan sebelumnya dari pembentukan ya, dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan, kecuali di sini yang berbeda adalah pada saat penggantian kas kecil. Nah, kita lihat angkanya 170. Karena memang berdasarkan syarat yang tadi tidak mesti kemudian ini diganti. Ya, ini kan sekitar tadi 160-an berapa gitu ya. Nah, ini diisi dengan 170. Kita lihat jurnalnya. Pada saat pembentukan petty cash pada cash sebesar 200, kemudian pada saat terjadinya pengeluaran ini dicatat sesuai dengan transaksi terjadinya dan pada beban-beban yang dikeluarkan, dan kreditnya kita lihat di petty cash. Maka sesuai dengan namanya metode fluktuasi, saldo petty cash itu akan senantiasa berubah, berfluktuasi. Dan pada saat pengisian kembali di sini petty cash-nya sesuai dengan kebijakan pimpinan ya. Jadi tidak mesti kemudian jumlah yang dibentuk 200 maka saldo akhirnya harus 200 lagi. Tapi ya sesuai dengan yang mudahnya saja berapa untuk pengisian kembali itu. Sehingga cukup untuk digunakan pada saat operasional berikutnya. Nah, ini beda dengan metode impress fund. Ya. Dan di sini dari sisi pengendaliannya walaupun sudah bagus dengan petty cash tapi masih kurang ya dibandingkan dengan pengendalian menggunakan metode impress fund atau metode dana tetap.
Demikian tadi penjelasan dari petty cash atau kas kecil dengan metode-metodenya, yaitu impress fund dan fluktuasi. Sekarang persoalan yang juga harus kita pahami terkait dengan bagaimana kas itu disajikan. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu berdasarkan SAK etap. Di sana tidak dijelaskan secara khusus format terkait dengan penyajian aset dalam laporan posisi keuangan. Tentu saja dalam ini juga termasuk kas, tapi perlu dipertimbangkan aspek likuiditasnya dalam penyajian di laporan keuangan itu. Oleh karena itu biasanya kas akan disajikan dalam kelompok aset lancar di urutan paling atas. Sementara penyajian laporan keuangan menurut IFRS 1 Presentation of Financial Statement yang diadopsi penuh oleh SAK umum justru meletakkan aset lancar itu pada bagian bawah, sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini nanti silakan mau menggunakan yang mana. Berikutnya juga dalam melaporkan kas itu ada beberapa hal yang perlu diketahui juga atau dipahami agar tidak luput ya dalam melaporkan kasnya itu sendiri. Yang pertama, ekuivalen kas. Itu juga termasuk yang harus dilaporkan sebagai kas. Ya. Apa itu ekuivalen kas? Yang termasuk dengan ekuivalen kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Karena kita tahu kas itu liquid, dan di sini investasi jangka pendeknya juga sangat liquid. Dia memiliki dua kondisi berikut. Yang pertama, mudah dikonversi menjadi uang tunai. Ya, maka karakteristiknya nanti akan seperti kas. Yang kedua, begitu dekat jatuh temponya hingga tidak memiliki resiko yang signifikan akibat perubahan nilai. Ya. Jadi tidak perlu kemudian investasinya di nilai secara tunai gitu ya. Karena memang nilainya tidak akan berubah secara signifikan, resiko perubahannya tidak ada. Nah, ini bisa investasi jangka pendek ini dianggap sebagai ekuivalen kas. Contoh lain, misalnya contoh-contohnya ya, yang bisa masukkan sebagai ekuivalen kas, tagihan trisuri, kertas komersial, dan dana pasar uang. Kemudian juga yang harus dilaporkan di kas itu kas yang dibatasi. Perusahaan bisa saja memisahkan uang tunai yang dibatasi dari uang tunai biasa. Misalnya untuk keperluan-keperluan tertentu. Contohnya dibatasi untuk ekspansi pabrik, habis masa dari hutang jangka panjang, jadi dipersiapkan dananya, dan juga adanya saldo kompensasi. Nah, ini contoh dari kas yang dibatasi. Ya. Berikutnya cerukan bank atau bank overdraft. Kok bisa muncul adanya cerukan bank ini? Bisa saja terjadi karena perusahaan menulis cek melebihi dari jumlah saldo dalam rekening kasnya, sehingga minus gitu ya kasnya itu. Nah, umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar ya, kecuali kalau misalnya dia bisa di offset atau diimbangi dengan rekening tunai lainnya hanya ketika rekening tersebut berada di bank yang sama. Jadi perusahaan punya dua rekening ya, di bank yang sama, kemudian yang satunya minus, maka ini bisa di offset. Tapi kalau bank yang berbeda, maka umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Ini yang juga harus dilaporkan ya dalam laporan kas. Kemudian juga ada yang perlu diungkap ya di disclosure, di catatan atas laporan keuangan terkait dengan kas ini. Seperti apa saja? Misalnya pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansinya dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kemudian dalam catatan atas laporan keuangan juga kebijakan akuntansi kas ini menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kasnya.
Kemudian kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan tadi. Ini contoh ya dari laporan kasnya disajikan. Ya. Ini bagian kas. Kemudian di sini ada penjelasan ya atas catatan laporan keuangannya. Berikutnya yang terakhir, ini hanya ringkasan saja yang terkait dengan kas. Ya, di sini klasifikasinya seperti apa, terus kemudian penjelasan bagaimana kas ini ya. Ada petty cash, kemudian short term paper, ada posted check ya. Travel advance, posted on hand, ada bank overdraft ya. Compensating balance. Nah, ini bagaimana diklasifikasikan dan bagaimana penjelasannya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan akuntansi kas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.